Shalom. Ya, pada siang hari ini saya mau menyambut setiap kita. Kita percaya kita ada di dalam sukacita Tuhan, amin. Ada sukacita? Ya, kasih tahu kiri kanannya, sukacita ilahi selalu ada di dalam hidupmu. Saya juga mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa pasangannya. Siang hari ini istri dan suami boleh angkat tangan. Ya, wow, luar biasa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pada siang hari ini atau ibadah kedua, saya mengambil satu topik judul. Di sana dikatakan berkat kelimpahan ilahi dalam hubungan. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ada berkat kelimpahan ilahi di dalam hubungan. Hubungan yang seperti apa yang akan kita pelajari di siang hari ini. Kita bersama-sama untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Katakan amin. Ya, tentunya saya tidak sendiri, saya ada bersama istri saya. Ya, di depan. Ya, halo sayang. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada berkat kelimpahan ilahi di dalam hubungan. Amin. Kita akan baca satu ayat firman Tuhan di Efesus 5 ayat yang ke-32 bersama-sama dengan saya 321. Rahasia ini besar, tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Sekali lagi dengan suara yang keras 321. Tetapi yang kumaksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada sidang jemaat yang ada di Efesus, di mana dia memberikan beberapa nasihat. Dia berkata, istri harus tunduk kepada suami dan suami harus mengasihi istri. Dan terakhir dia tutup begini, rahasia ini besar, tetapi yang kumaksud ialah hubungan Kristus dan jemaat. Wow, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berarti ada rahasia besar di dalam hubungan suami istri. Halo. Ada rahasia yang luar biasa, ada berkat yang luar biasa di dalam hubungan suami istri. Kalau kita mengingat kembali, mereminder kembali khotbah yang disampaikan oleh Pak Roy dengan Ibu Andri, di mana berkat kelimpahan ilahi itu ada di mana? Masih ingat? Ada di dalam keluarga. Ya, karena Allah menciptakan lembaga pertama itu adalah keluarga. Dijadikan dia laki-laki dan perempuan, dijadikanlah mereka. Dan mereka adalah gambaran Allah itu sendiri. Jadi gambaran Allah itu adalah keluarga, suami, istri. Kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat Tuhan, lihatlah keluarga, itulah gambaran Allah, gambaran Tuhan. Ada di dalam hubungan suami dan istri. Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting, ini sangat luar biasa karena di sana ada rahasia besar. Di dalam rahasia besar itu ada berkat kelimpahan ilahi yang akan Tuhan berikan. Katakan amin. Yang akan Tuhan nyatakan, katakan amin. Ya akan Tuhan lakukan, katakan amin. Kenapa? Karena Tuhan memberikan gambarannya lewat suami dan istri. Ya, sekali lagi saya tekankan, kalau saudara mau melihat Tuhan, lihatlah keluarga. Kalau saudara mau lihat hubungan Kristus dan jemaat, lihatlah keluarga. Kalau hubungan suami istri romantis, suami istri harmonis, itulah hubungan Kristus dan jemaat. Tetapi kita mengetahui bersama waktu di kejadian di mana Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Dan kita ketahui bersama bahwa gambar Allah itu menjadi rusak. Ya, di mana Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Dampak dari gambar Allah yang rusak, Kain membunuh Habel. Tidak sampai di situ. Waktu generasi Nuh, semua orang kecenderungan hatinya apa Bapak Ibu? Berbuat jahat, melakukan persinahan, melakukan pesta pora,
melakukan kawin campur, melakukan hal-hal yang najis di hadapan Tuhan. Di mana pria dengan pria bisa kawin, di mana wanita dengan wanita bisa kawin. Dan gambar Allah itu rusak sehingga Tuhan memberikan apa? Air bah untuk memusnahkan gambar yang rusak. Karena desain awal Tuhan menjadikan manusia itu segambar dan serupa Allah. Pria dan wanita. Ya, dalam bahasa aslinya apa Bapak? Pak Stefanus? Imago deh. Iya. Kasih tahu kiri kanannya kalau dengan suami istri ternyata kita adalah gambar Allah. Amin. Kita ini gambar Allah, saudara. Hubungan Kristus dan jemaat itu spesialnya diberikan kepada hubungan suami istri. Wow, luar biasa ternyata ya. Hubungan suami istri itu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Saudara dengar baik. Karena rusaknya gambar Allah, kecenderungan hati manusia melakukan kejahatan. Kecenderungan hati manusia melakukan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Sampai Tuhan harus menentukan bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Kalau dalam perjanjian lama, dia memilih umatnya yang kudus, yaitu umat Israel. Supaya umat Israel ini bisa menjadi contoh. Melihat gambar Allah itu seperti apa. Untuk itu Tuhan memerintahkan mereka untuk mereka tidak bergaul dengan bangsa-bangsa lain. Karena mereka adalah contoh gambar Allah. Tetapi itu pun saudara masih gagal. Masih aja rusak gambar Allah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Masalah terbesar di dunia ini bukan COVID. Bukan kemiskinan. Tetapi masalah terbesar di dunia ini ketika gambar Allah itu dirusak. Ketika hubungan suami istri rusak, saudara. Itu dampaknya kepada anak-anak dan cucu-cucu kita. Maukah kita mengembalikan gambar Allah yang rusak ini? Amin. Ya. Maukah kita kembali kepada apa yang sudah Tuhan tetapkan, tentukan. Sehingga hubungan Kristus dan jemaat terjadi di dalam hubungan suami istri. Kenapa banyak hari-hari ini banyak anak-anak muda tidak mau menikah? Kenapa saudara? Kami di BPN, di Bimbingan Pranikah, saya dan istri dan juga ada teman-teman yang terlibat. Ternyata Bapak Ibu Saudara, banyak trauma melihat gambar Allah yang rusak. Ada satu sahabat kami ya, dia menunda-nunda pernikahan, akhirnya usianya sudah mau jatuh tempo. Kalau sudah mau jatuh tempo biasa itu diskonnya bisa 70%. Tapi saya percaya pria-pria dan wanita di tempat ini tidak seperti itu, amin. Kenapa? Karena dia melihat kehidupan rumah tangga tetangganya. Bayangin saudara, bukan saudaranya, bukan orang tuanya, tetapi tetangganya. Setiap hari bertengkar, setiap hari berantem saudara. Dan itu menjadi stigma di pemikirannya. Ternyata menikah seperti ini susahnya. Mendingan saya nggak mau menikah. Lihat saudara. Keinginan manusia dan keinginan dunia ini berusaha merusak gambar Allah itu. Yang sudah didesain oleh Allah sendiri. Ya, saudara dengar baik. Tuhan ketika dia datang ke dunia ini, dia bukan hanya menebus kita dari dosa. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, mau mengembalikan gambar Allah itu. Amin. Karena di dalam gambar Allah itu ada berkat ilahi, katakan amin. Ada berkat sorgawi, katakan amin. Ada kelimpahan, katakan amin. Saudara mau mengalami kelimpahan? Amin. Suami istri mau mengalami kelimpahan di dalam pernikahannya, amin.
Pak, bagaimana Pak dengan yang sudah tidak ada suami, dengan sudah tidak ada istri? Artinya sudah duda atau janda. Saudara, hiduplah di dalam kekudusan. Hiduplah di dalam panggilan Tuhan. Amin. Jangan merusak gambar Allah yang Allah berikan kepada kita. Nah, ini dia Bapak Ibu Saudara. Ternyata kesalahan terbesar, masalah terbesar ada di dalam hubungan suami istri. Ya, iblis berusaha untuk kita rusak. Ketika Hawa menginginkan keinginannya untuk dia mau melihat buah pengetahuan baik dan jahat itu. Dia mulai tergoda, saudara. Dia mulai dialihkan fokusnya. Dan akhirnya dia tergoda dan itu merusak gambar Allah. Dan akhirnya mereka harus diusir dari Taman Eden. Ya, dan itu mau dikembalikan oleh Tuhan. Tuhan Yesus ketika dia datang ke dunia ini, dia melakukan mujizat pertama kali di mana? Di sebuah pernikahan yang ada di Kana. Berarti pernikahan itu penting, amin. Berarti hubungan suami istri itu penting, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita menjaga hubungan pernikahan kita. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya begini, bagaimana kita mengaplikasikan atau kita melakukan gambar Allah itu di dalam hubungan suami istri? Poin yang pertama saudara adalah kita merawat hubungan suami istri itu. Katakan merawat, ya, atau merawat gambar Allah. Gambar Allah itu adalah hubungan suami istri. Jadi saudara mau melihat Tuhan, lihatlah suami istri. Saudara mau melihat hubungan Kristus dan jemaat, lihatlah hubungan suami istri. Ya, itulah gambar hubungan Kristus dan jemaat. Tapi hari-hari ini keinginan-keinginan manusia dan keinginan dunia ini berusaha merusak. Ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ketika mau datang ke gereja antara dua atau istrinya atau suaminya, kamu ajalah ke gereja, saya enggak mau. Atau suaminya bilang, kamu ajalah ke gereja, saya enggak mau. Ya, tapi saya percaya kita di tempat ini kita akan mengajak istri dan suami kita, amin. Amin. Untuk kita datang beribadah bersama karena kita adalah gambar Allah. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Yang pertama kita harus merawat pernikahan kita. Merawat keluarga kita, merawat gambar Allah kita. Efesus 5 ayat 29, mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Wow. Ketika saudara dan saya diberikan sebuah keluarga atau pernikahan, kita harus merawatnya. Bilang yang bawa istri dan yang bawa suami, sayang kita harus merawatnya, ya. Ya. Merawat pernikahanmu. Mengasuhnya dan merawatnya. Bapak Ibu Saudara, merawatnya bagaimana kita merawatnya? Kita merawatnya dengan ajaran-ajaran Kristus. Apa itu ajaran Kristus Bapak Ibu? Ajaran Kristus adalah berkorban, mengasihi, menerima pasanganmu apa adanya, bukan ada apanya. Menerima dia apa adanya. Ya. Saudara, kita merawat dengan kata-kata pujian. Dengan kata-kata motivasi. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara berkata kepada istrimu, kepada suamimu, sayang engkau cantik sekali hari ini. Amin. Pak Tony setiap hari. Amin. Amin Pak. Ya. Ya, istri-istri berkata, sayang, walaupun rambutmu semakin memutih, tapi kamu semakin ganteng. Kita merawat dengan perkataan-perkataan yang benar, dengan perkataan-perkataan yang baik. Halo bapak-bapak, mau merawat pernikahanmu,
Engkau selalu katakan, istriku engkau adalah yang paling tercantik. Ya, saya mau praktek juga saudara. Istriku engkau adalah wanita yang paling tercantik di muka bumi ini. Tidak ada yang lain, hanya engkau. Saudara, kenapa saudara? Saya sedang mempresentasikan hubungan Kristus dan jemaat. Ya, saudara mulai iri kan? Nah, coba praktek. Ya kecuali yang belum berkeluarga ya. Nanti setelah diberkati Tuhan baru boleh. Belum sekarang. Ya. Saudara, kita harus merawat dengan perkataan-perkataan. Bukan cuman kasih fasilitas saja saudara. Tetapi dengan perkataan yang romantis, yang harmonis. Setiap hari. Karena itu adalah hubungan Kristus dan jemaat. Seberapa sering Bapak Ibu Saudara di dalam keluarga melayani istri atau melayani suami. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara. Istri saya setiap pagi dia membuatkan saya sarapan. Setiap pagi saudara. Ya, membuat saya sarapan dan bekal makan siang. Setiap kali saya ke kantor, saya sudah ada bawa rantang. Ya. Atau apa namanya Pak Teddy? Itu dia. Saudara, saya nggak malu, kenapa harus malu? Ketika kadangkala Bapak Ibu Saudara ada yang mau traktir, saya makan di luar. Saya nggak malu, saya bawa ya tempat makan itu dan saya berkata kepada yang mentraktir saya, maaf Pak, saya sudah ada makanan. Saya makan dan saya ditraktir minum aja Pak. Amin. Kenapa? Karena itu adalah buatan istri saya tercinta. Beri tepuk tangan buat istri-istri yang ada di tempat ini. Amin. Ya nanti pulang dari tempat ini besok-besok istri-istri buatinlah makanan buat suamimu. Merawat ya. Saudara, kita harus merawat pernikahan kita, keluarga kita harus rawat dengan ajaran-ajaran Kristus. Yesus yang adalah Allah mengosongkan diri dan menjadi manusia. Dan bukan hanya sekedar menjadi manusia, dia menjadi hamba dan bahkan mati di atas kayu salib. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Sedemikian rupa Kristus mau merawat hidup kita saudara. Dia turun dari tata singgasananya untuk menjadi manusia. Menjadi hamba. Bahkan sampai mati di atas kayu salib. Wow, dahsyat. Saudara, hubungan suami istri adalah hubungan Kristus dan jemaat. Rahasia ini besar saudara. Saudara, percayalah ketika engkau harmonis dan romantis dengan istrimu, berkat Tuhan itu pasti datang. Berkat Tuhan itu Bapak Ibu Saudara bukan berbicara uang. Tapi berkat Tuhan itu secara holistik, secara keseluruhan. Berkat sukacita, berkat damai sejahtera. Itu mengalir di dalam hidupmu, mengalir di dalam keluargamu Bapak Ibu Saudara. Dan berkat secara finansial itu pasti ada. Amin. Daripada Bapak Ibu Saudara kita sibuk cari uang. Dan kita nggak mau merawat pernikahan kita dan kita berkata, sudahlah kamu istri, kamu tinggal di rumah, tutup mulut, jangan banyak bacot, saya yang cari uang. Ya, tapi saya percaya bapak-bapak di tempat ini nggak seperti itu. Tidak ada yang mau ngaku. Bapak-bapak yang ada di luar ya mungkin. Saudara, kita harus merawat pernikahan kita. Di Efesus 5 ayat 29 menegaskan. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri. Tetapi mengasuhnya. Ya, mengasuhnya dan merawatinya. Sama seperti Kristus terhadap jemaat. Wow. Dirawat. Saudara, kalau saudara merawat bunga atau tanaman,
dan itu nggak disiram-siram, 3 hari dia mati saudara. 3 hari loh saudara. Istri saudara 1 jam nggak dikasih kata I love you, marah-marah dia. Iya kan? 1 jam. Kalau saudara 3 hari nggak pernah bilang I love you, siap-siap saudara. Siap-siap. Perkataan kita ini saudara, itu membuat hubungan kita itu semakin hari semakin romantis. Ya, yang pria-pria. Istri-istri juga bilang sama suaminya seperti itu, kamu ganteng. Kamu adalah pria yang hebat, saya bangga punya suami seperti kamu. Amin ibu-ibu. Pulang dari tempat ini kita mau praktek. Atau coba saya ajak yang suami istri, yang bawa suami istri, boleh bangkit berdiri. Kita coba praktek saudara ya. Karena rahasia ini besar, yang kumaksud hubungan Kristus dan jemaat. Nah, coba saling berhadapan. Saling berhadapan. Dan mulai katakan. Mulai katakan. Yang pria duluan, yang pria duluan. Ya. Pegang tangan istrimu. Pegang tangan istrimu. Pegang tangan istrimu. Tatap matanya. Tatap matanya. Tatap matanya. Ini sudah lama ini. Tidak malah. Tatap matanya dan mulai ungkapkan kata-kata yang romantis. Bapak-bapak bilang I love you. Tanpamu aku tidak bisa melakukan banyak hal. Aku begitu mencintaimu sayang. Jangan pergi dariku sayang. Selalu bersama di sisiku. Dan selalu bersama dengan aku sampai selama-lamanya. Asik ya. Sekarang yang wanita, Papa. Ya ikut saya yang wanita. Papa, saya mencintaimu. Melebihi dari artis Korea. Engkaulah satu-satunya pria yang Tuhan berikan kepadaku. Papa, aku mencintaimu forever and ever. Peluk dong, peluk. Ya kan? yang tidak bawa istri dan bawa suami agak iri. Nanti di rumah dipraktekkan. Saudara setuju dengan saya kita mau merawat pernikahan kita? Karena ketika kita melakukan itu, berkat Tuhan sedang mengalir. Amin. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, kita harus memelihara gambar Allah atau hubungan suami istri. Memelihara. Ya kita baca bersama-sama ayatnya. Yohanes 17 ayat 12a. 3, 2, 1. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Bapak Ibu Saudara lihat. Ketika Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-muridnya, Tuhan Yesus memelihara mereka. Mencukupkan segala kebutuhan rohani mereka, Bapak Ibu Saudara. Ya, tentunya kita merawat dengan kehidupan Kristus. Merawat pernikahan kita, Saudara. Yang pria harus berdoa kepada istrinya. Dan suami istri harus berdoa kepada anak-anaknya. Kita mengimpartasikan hal-hal yang rohani. Memelihara di sini Bapak Ibu Saudara bukan sekedar kita hanya memfasilitasi dengan uang, dengan rumah, dengan mobil dan lain sebagainya. Tetapi kehidupan Kristus kita harus nyatakan di dalam hubungan suami istri. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, kapan terakhir kali bapak-bapak berdoa buat istrinya? Yang setiap hari angkat tangan. Wow. Yang tidak pernah angkat tangan jangan merasa tertuduh Bapak Ibu Saudara. Ya, nggak apa-apa kita belajar. Amin. Amin. Kita mau mengalirkan berkat kelimpahan ilahi.
lewat hubungan suami istri. Di sana ada berkat kelimpahan ilahi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya bersama istri kita terus saudara. Walaupun pernikahan kami baru 7 tahun, tapi kami terus memelihara. Setiap kali saya mau pergi kerja, saya doakan istri saya. Setelah saya doakan istri saya, kami berdoa buat anak-anak kami. Setiap kali saya keluar dari pintu rumah saudara, saya harus mencium istri saya. Amin. Dan ketika saya pulang, saya juga mencium istri saya. Tanya kiri kanannya, mau melakukan itu? Ya, terserah Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara mau lagi jalan di mall, ya suami istri dirangkul istrinya, mau dipepetin pipinya juga nggak apa-apa. Apapun caranya, yang penting peliharalah pernikahan kita. Amin. Amin. Dengan kehidupan Kristus. Karena Kristus saudara ketika dia bersama dengan murid-muridnya, kemana mereka pergi, Yesus ada di sana. Waktu Yesus dalam perjalanan, Yesus selalu mendampingi mereka Bapak Ibu Saudara. Bahkan Yesus tidur bersama-sama dengan mereka. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak suami-suami kalau kerja di luar, ya, mumpung istri nggak ada, aku mau tidur dengan orang lain. Banyak pria-pria yang seperti itu saudara. Ya, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Istrinya telepon, papa di mana? Lagi ngomong nih sama klien, ma. Oh gitu ya. Oke papa jaga kesehatan, hati-hati ya. Padahal lagi check in di hotel bersama klien yang lain. Tapi bapak-bapak di tempat ini nggak ada seperti itu. Amin. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pernikahan kita ini harus dipelihara. Harus dipelihara. Kalau pernikahan kita dipelihara saudara, anak-anak mendapatkan gambar Allah. Anak-anak mendapatkan gambar hubungan Kristus dengan jemaat. Bahkan orang-orang di sekeliling kita akan terinspirasi dengan pernikahan kita. Saya mau kalau saya menikah, saya mau seperti Pak Markus dan istri. Mereka selalu berdua. Saya mau seperti Pak Stefanus dan Ibu Lolita. Ya, saya mau seperti Pak Niko dan istri, Pak Tony. Jadi gambar Allah itu kita presentasikan. Amin. Di mana saja berdua dengan istri. Jadi ketika anak-anak muda saudara, mereka yang mendapatkan figur yang tidak benar di dalam keluarganya, melihat papa mamanya cerai. Ketika mereka melihat ada keluarga Allah yang mempresentasikan gambar Allah, mereka diberkati. Bapak Ibu Saudara, kenapa saudara? Banyak anak-anak muda mempermainkan yang namanya seks. Terjadi penyimpangan seks, free sex. Karena seks itu diberikan kepada hubungan suami istri, dan seks itu kudus Bapak Ibu Saudara. Itu hadiah yang terindah yang Tuhan berikan untuk suami istri. Anak-anak muda mempermainkan itu karena mereka melihat gambar Allah yang rusak di dalam keluarga. Papaku aja punya selingkuh 5. Itu yang ketahuan, yang gak ketahuan. Ya akhirnya saudara, karena anak ini melihat gambar yang rusak, ya sudah dia free sex. Rusak gambarnya. Saudara, hubungan suami istri itu penting. Bilang penting. Dan di sanalah berkat Tuhan akan dialirkan. Amin. Bapak Ibu Saudara, mau generasi kita mengalami kekudusan? Dimulai dari mana? Dari keluarga. Masalah yang terbesar adalah masalah suami dan istri. Tapi kalau saudara mengerti hal ini saudara, saudara sedang mengembalikan gambar yang rusak itu. Amin. Kepada gambar Allah yang sudah ditentukan.
yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita pelihara pernikahan kita. Bilang suami istri, yuk papa kita pelihara pernikahan kita. Hubungan kita harus pelihara. Ya. Kalau Bapak Ibu Saudara suami istri yang datang di tempat ini, sebelum datang ke tempat ini sempat konflik, ambil momen ini untuk meminta maaf. Ayo bapak-bapak, rendahkan hatimu. Lihat hubungan suami istri ini penting. Minta maaf kepada istrimu. Karena mungkin waktu engkau datang ke gereja, istrimu leletnya minta ampun gitu ya. Sudah mau jam 10:30, belum kelar dia make up, masih lipstikan. Terus bapak udah tunggu di mobil, udah hon, net, cepat, lambat sekali. Mari bikin beres saudara. Amin. Bikin beres, karena hubungan pernikahan itu penting. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, kita menjaga gambar Allah itu. Pernikahan kita jaga. Bilang sama suami dan istrimu, ayo kita jaga pernikahan kita. Ya, kita menjaga saudara. Kita baca bersama-sama ayatnya 3:21. Yohanes 17 ayat 12b. Aku telah menjaga mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Amin. Kristus menjaga hidup jemaatnya. Bahkan ketika dia terangkat ke sorga, dia tidak membiarkan kita seperti yatim piatu. Dia memberikan kepada kita Roh Kudus. Bahkan kita tidak dibiarkan apa? Binasa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara, penting hubungan suami istri ini dijaga saudara. Dijaga. Atau saling menjaga suami dan istri. Jangan kompromi dengan dosa saudara. Banyak istri-istri ketika suaminya bilang, "Mah, saya mau kerja di luar kota. Soalnya gaji di Batam sedikit, di luar kota lumayan cuannya, puluhan juta. Tapi dengan catatan saya harus standby di sana selama setahun." Istrinya saudara karena tidak mengerti, "Ya udah Pak, yang penting Papa bawa uang banyak pulang." Setahun LDR, ya kan? Hubungan jarak jauh, ngeri saudara. Hanya demi apa? Demi uang. Dengar baik saudara, uang itu tidak pasti. Mana buktinya Pak? Saudara dapat cuan 100 juta di luar kota, bawa pulang ke Batam. Saya tanya, berapa hari itu habis? Hah? Hitungan minggu? Tergantung istri kan, kalau istri suka berfoya-foya, 1 hari selesai 100 juta. Tapi waktu yang hilang selama 365 hari tidak bisa dikembalikan oleh uang 100 juta. Mau pilih yang mana Bapak-bapak? Uang yang banyak atau hari-hari yang hilang? Kalau saya Bapak Ibu Saudara, walaupun kami hanya makan Indomie rebus pakai telur ceplok, tapi saya mau bersama dengan istri saya. Amin. Walaupun cuma makan nasi goreng pakai telur dadar, tapi saya mau makan bersama istri saya. Amin. Walaupun Bapak Ibu Saudara datang ke gereja cuma naik motor, tapi saya mau bersama istri saya. Halo? Daripada waktu yang hilang tidak bisa dikembalikan saudara. Uang masih bisa dicari. Amin. Tapi hubungan suami istri tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. Jaga saudara. Jaga dari hal-hal yang tidak benar.
Kalau kita lihat istri kita mulai melihat hal-hal yang tidak benar, kita kasih nasihat. Karena istri-istri kalau tidak mendapat pelukan suaminya di rumah, dia akan jalan-jalan ke mall, saudara. Dia akan melakukan pemetaan, doa syafaat di mall. Dia mulai lihat tas-tas branded. Dia mulai tompang tangan. Ya, habis itu dia keluarkan kartu kredit dan gesek. Saudara, walaupun hidup sederhana, tetapi saya mau bersama istri saya. Amin, bapak-bapak, ibu-ibu. Amin. Bukankah uang itu cepat datang dan pergi? Bukankah uang itu bersayap? Hari ini ada, besok enggak ada. Tetapi istri yang ada di sampingmu tidak bersayap. Dia tidak kemana-mana. Jagalah dia. Temanilah dia, saudara. Kalau saudara berkata, Pak, nantilah masa tua kami, baru saya temani istri saya. Sudah terlambat. Karena ketika masa tua belum tentu keadaan kondisi tubuh kita sehat. Amin. Mulai dari kapan? Mulai dari sekarang, bilang kiri kanannya, ayo mulai dari sekarang. Ya, jaga saudara, jaga. Jaga pernikahan kita. Jaga, ya. Ini yang Tuhan mau, saudara. Saudara lihat gambar ini. Ini adalah lukisan Salvator Mundi, karya Leonardo da Vinci. Terjual harga berapa? 6,4 triliun tahun 2017 di Balai Lelang Christie. Saudara, uang ini banyak enggak? Banyak, kalau diberi kerupuk enggak muat satu gedung ini. Ya. Saudara, kenapa lukisan ini bagi saudara yang tidak punya seni, nilai seni, kira-kira lukisan ini dijual, kalau dikasih harga 6,4 triliun, saudara beli enggak? Enggak lah ya. Tetapi kenapa bisa ada yang beli loh gambar ini? Seharga triliun, 6,4 triliun. Kenapa? Saya percaya saudara, Leonardo da Vinci, dia bukan hanya seorang seniman yang luar biasa, tetapi juga dia merawat lukisannya. Amin. Dia juga memelihara lukisannya. Amin. Dia juga menjaga lukisannya. Dan dia menjual lukisannya itu bukan di tempat-tempat kaki lima, saudara, bukan. Dia bawa ke Balai Lelang Christie karena dia tahu di sana ada orang-orang miliarder yang pasti akan membeli karyanya. Dan karyanya dibeli seharga 6,4 triliun. Saudara, kalau pernikahan saudara mau mahal, rawatlah itu. Amin. Peliharalah pernikahanmu. Jagalah pernikahanmu. Dia akan menjadi mahal. Saudara, pernikahan kita bukan ditentukan dari uang yang banyak. Ada keluarga punya uang yang banyak, miliaran, tapi pernikahannya rusak. Istri selingkuh, suami selingkuh, anak-anak terikat narkoba. Pernikahan yang mahal tidak ditentukan dengan uang yang banyak. Pernikahan yang mahal tidak ditentukan dengan fasilitasmu. Amin. Pernikahan yang banyak tidak ditentukan dengan rumah yang mewah. Tapi pernikahan yang mahal ketika Bapak Ibu Saudara merawat, memelihara, dan menjaga. Saudara, percayalah saudara, ketika kita melakukan ini, ada berkat kelimpahan ilahi yang mengalir. Orang-orang di sekitarmu akan terinspirasi. Saya mau punya pasangan seperti tadi yang saya bilang. Seperti Pak Stefanus dan Ibu Lolita. Ya, seperti Bapak Ibu Saudara yang membawa istri dan membawa suami.
Dan seperti Bapak Ibu Saudara yang belum membawa istri dan membawa suami. Amin. Bawalah istri kalau ke gereja. Dan suami kalau ke gereja. Amin. Supaya kita bersama-sama pelihara. Bapak Ibu Saudara dengar baik. Demi Tuhan mengembalikan kita kepada gambar Allah. Dia harus bayar mahal, saudara. Tuhan Yesus harus bayar mahal. Dia harus mengosongkan diri, Filipi 2, dia harus mengosongkan diri, dia turun ke dunia ini menjadi manusia. Dan dia mengambil rupa sebagai seorang hamba dan mati di atas kayu salib dan menebus kita. Supaya apa? Supaya kita mahal. Mahal bukan harganya, saudara. Mahal di pandangan Allah. Amin. Berharga di pandangan Allah. Mulia di pandangan Allah. Dan kudus di pandangan Allah. Anak-anak muda yang mau mempersiapkan pernikahannya, jangan mempermainkan gambar Allah ini. Pernikahanmu kudus. Pernikahanmu mulia. Bapak Ibu yang sudah menikah, rawatlah pernikahanmu. Peliharalah pernikahanmu. Jagalah pernikahanmu. Amin Bapak Ibu Saudara. Terakhir dari saya, kita baca bersama 3, 2, 1. Umat Tuhan wajib merawat, memelihara, menjaga pernikahannya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Saya mau ajak istri saya ke depan. Ayo sayang. Karena Bapak Ibu Saudara, inilah yang Tuhan rindukan terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Kita selalu mempresentasikan hubungan Kristus dengan jemaat. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita sebagai umat Tuhan mengerti hal ini, dan kita mulai melihat pernikahan kita itu berharga. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, yang lebih indah di dunia ini, selain kita ada bersama-sama dengan istri dan suami.